Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai kecerdasan buatan dalam bidang peternakan kelinci. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alfitria Nikolopita, NIM 20222034. Kita masuk ke bab 1. Kelinci merupakan mamalia kecil yang memiliki bulu yang halus dan termasuk hewan vertebrata. Ada banyak jenis kelinci, mulai dari ukurannya yang cukup besar dan ukuran yang kecil. Ada pula jenis kelinci hias yang memiliki bentuk dan bulu yang sangat indah. Kelinci Flemish Giant merupakan salah satu hewan yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai penghasil daging. Hewan yang memiliki bahasa Latin Ornitholagus juniculus merupakan salah satu ternak yang membutuhkan serat yang banyak untuk mengolah pakan dalam sistem pencernaan yang cukup baik dalam produktivitasnya. Dalam setahun, kelinci bisa melahirkan 6 kali dengan jumlah anak per kelahiran little size 4-10 ekor, memiliki siklus reproduksi yang hendak birahi 4 hari sekali, dan lama bunting 28-30 hari. Kelinci memiliki bobot hidup mulai dari 4-6 kg untuk jenis kelinci pedaging. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memperkenalkan pada para pemelihara kelinci, yaitu siklus perkembangan dan budidaya beternak kelinci. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah para pemula yang baru memulai bisnis atau yang baru memelihara kelinci mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dalam beternak kelinci. Setelah itu, mari masuk ke bab 2. 1. Pengertian kecerdasan buatan dalam bidang peternakan kelinci. Aplikasi peternakan kelinci berbasis web. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data karyawan sebagai penanggung jawab pemasukan data kesehatan kelinci, mengelola kartu kelinci induk dan pejantan, mengelola kamus penyakit kelinci. Aplikasi ini menggunakan bantuan barcode bertipe kode 39 pada kartu kelinci sehingga karyawan dari peternakan dapat melakukan identifikasi kelinci lebih cepat. Yang kedua, bidang-bidang aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang peternakan kelinci. Yang pertama, rancangan ERD atau Entity Relationship Diagram. Kedua, use case. Yang ketiga, activity. Adapun contoh dan penerapan kecerdasan buatan dalam bidang peternakan kelinci: pengolahan data karyawan kelinci, kamus penyakit, berita atau news, laporan, checklist kelinci, dan login. Aktor yang berperan adalah admin karyawan dan guest atau pengunjung web. Pengolahan ini meliputi penambahan, pengubahan, pencarian, dan penghapusan data masing-masing. Bab 3. Isi dan pembahasan dari penelitian ini adalah: kelinci pada awalnya adalah hewan liar yang cukup sulit untuk dijinakkan. Kelinci mulai diternak sejak 2000 tahun silam dengan tujuan keindahan, bahan pangan, dan sebagai hewan percobaan. Hampir setiap negara di dunia memiliki ternak kelinci karena kelinci mempunyai daya adaptasi tubuh yang relatif tinggi sehingga mampu hidup di hampir seluruh dunia. Jenis kelinci yang umum diternak adalah American Chinchilla, Angora, Belgian, California, Dutch, English Spot, Flemish Giant, Havana, Himalaya, New Zealand Red, White and Black, dan Rex Amerika. Adapun yang dapat kita manfaat dari kelinci yaitu kotorannya yang bisa dijadikan pupuk, daging yang bisa diolah dan dimakan, bulu yang bisa juga dijadikan kerajinan dan bisa dibuat juga dengan bisnis. Yang perlu diperhatikan dalam usaha cara beternak kelinci adalah persiapan lokasi yang sesuai, pembuatan kandang, penyediaan bibit, dan penyediaan pakan. Ternak kelinci merupakan salah satu alternatif penyediaan daging. Kelinci merupakan ternak yang tumbuh dan bereproduksi dengan cepat, bersifat prolific. Produknya dapat meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengolahan hasil dan kandungan gizi yang rendah kolesterol dan tinggi protein. Keunggulan tersebut pada sisi lain dapat meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Ada 3 jenis kelinci yang bisa dimanfaatkan. Ada jenis kelinci yang menghasilkan daging berkualitas, kulit yang sehat, hingga bulu yang halus. Dapat membudidayakan atau beternak kelinci sesuai dengan peruntukannya, yaitu 1. Jenis kelinci yang dimanfaatkan dagingnya
adalah Flemish Giant New Zealand, kelinci New Zealand White, kelinci ciri khas warna bulu putih, albino dengan berat mencapai 5 kg. Jenis kelinci pedaging yang satu ini sangat cocok untuk bisnis budidaya ternak kelinci karena perkembangbiakan yang pesat, yaitu rata-rata sekitar 10 hingga 12 anak dalam satu kali melahirkan. Jenis kelinci yang dimanfaatkan kulitnya yaitu Rex dan Satin. Kelinci Flemish Giant memiliki ciri khas warna bulu yang beragam, bentuk tubuh yang panjang dan telinga yang lebar. Berat kelinci pedaging jenis ini bisa mencapai 10 kg. Yang ketiga, jenis kelinci yang dimanfaatkan bulunya yaitu Angora. Saran dan perlengkapan. Fungsi kandang sebagai tempat perkembangbiakan harus disesuaikan dengan suhu ideal 21 derajat Celcius. Menurut kegunaan, kandang kelinci dibedakan menjadi kandang induk untuk induk atau kelinci dewasa atau induk dan anak-anaknya, kandang jantan khusus untuk pejantan dengan ukuran lebih besar, dan kandang anak lepas sapi. Menurut bentuknya, kandang kelinci dibagi menjadi 3, yaitu kandang sistem postal tanpa halaman, pengumbaran, ditempatkan dalam ruangan dan cocok untuk kelinci muda. Kandang sistem ranch, dilengkapi dengan halaman pengumbaran. Kandang bateri, mirip sangkar berderet di mana satu sangkar untuk satu ekor dengan konstruksi flat ditch battery atau berjajar. Tiap baterai bertingkat. Piramidal battery atau susun piramida. Pemilihan bibit dan calon induk. Bila peternakan bertujuan untuk daging, dipilih jenis kelinci yang berbobot badan dan tinggi dengan perdagingan yang baik. Sedangkan untuk tujuan bulu, jenis pemilihan bibit-bibit yang punya potensi genetik pertumbuhan bulu yang baik. Secara spesifik, untuk keduanya harus punya sifat fertilitas tinggi, tidak mudah nervous, tidak cacat, mata bersih dan terawat, bulu tidak kusam, aktif bergerak. Perawatan bibit dan calon induk. Perawatan bibit menentukan kualitas induk yang baik pula. Oleh karena itu, perawatan utama yang perlu diperhatikan adalah pemberian pakan yang cukup, pengaturan dan sanitasi kandang yang baik, serta pencegahan kandang dari gangguan luar sistem. Dan sistem pemuliabiakan. Terdapat 3 kategori agar mendapatkan keturunan yang baik dan mempertahankan sifat yang spesifik. Yang pertama, inbreeding atau silang dalam untuk mempertahankan dan menonjolkan sifat spesifik, misalnya bulu atau proporsi daging. Kedua, crossbreeding atau silang luar untuk mendapatkan keturunan lebih baik atau mendapatkan sifat unggul. Ketiga, pure line breeding atau silang antara bibit murhai untuk mendapatkan bangsa atau jenis baru yang diharapkan memiliki penampilan yang merupakan perpaduan 2 keunggulan bibit. Proses reproduksi dan perkawinan pada kelinci. Kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 bulan atau betina dan jantan. Bila terlalu muda, kesehatannya bisa terganggu dan mortalitas anak yang dihasilkan lebih tinggi. Bila pejantan pertama kali mengawini, sebaiknya kawinkan dengan betina yang sudah pernah beranak. Waktu kawin, pagi atau sore hari di kandang pejantan dan biarkan hingga terjadi 2 kali perkawinan. Setelah itu, pejantan dipisahkan. Kelinci akan mengalami kehamilan selama 30-32 hari, 5 hari menjelang kelahiran. Induk dipindahkan ke kandang beranak untuk memberi kesempatan menyiapkan penghangatan dengan cara merontokkan bulunya. Kelahiran kelinci biasanya terjadi malam hari dengan kondisi anak lemah, mata tertutup, dan tidak berbulu. Jumlah anak yang dilahirkan bervariasi, sekitar 6-10 ekor. Adapun penyakit-penyakit yang bisa menyerang kelinci yaitu bisul, kudis, eksim, penyakit telinga, penyakit kulit, kepala, pilek, radang paru-paru, penyakit mata, dan berak darah. Itulah presentasi dari kelompok 14 mengenai peternakan kelinci. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.